Yo lur, ketemu maning Sugeng Enjing. Ya balik maning di channel yang membahas seputar sejarah terselubung. Dan kali ini kita berangkat dari Kebumen menuju Kabupaten Banyumas, sebuah daerah yang menyimpan sejuta cerita sejarah, dimulai dari Pajajaran, Majapahit, hingga Kesultanan Mataram Islam. Gimana? Udah siap menyusuri Banyumas karaku? Oke, sebelum itu yang belum subscribe dulu yo. Mes dulur ora ketinggalan petualangan saya menyusuri jejak-jejak sejarah menarik lainnya. Wih, alhamdulillah sampun dugi di perbatasan Kabupaten Banyumas lur. Jalur legend lah iki pokoke pas zaman merantau ning Bandung. Pokoke nek sampun dugi perbatasan Banyumas Kebumen iki pun ayem lah rasane. Nah, jadi saya masuk lewat jalur selatan lewat Pasar Sumpiyuh, kemudian ngulon malih dugi perempatan Buntu. Nah, dari situ baru belok ke utara. Nah, lewat sini jujur, walah sejuk lah pokoknya. Buh rasanya adem ayem, hawa Jawane metu kabeh nang tempat iki. Ditambah kali mirengake lagu Jawa kaya Kusuma Wijaya napa Wijining Tresno. Waduh, dadak ngantuk iki. Nah, alhamdulillah setelah menikmati perjalanan melewati hutan pinus, akhirnya sampai juga lur di Banyumas. Dari sini saya sempat ngopi dulu di Banyumas, tumbas neng Indomaret sembari istirahat sejenak. Panas banget iki soalnya dugi Banyumas. Wis hampir duhur soalnya. Ya meskipun harusnya sih sampai di Banyumas kita makannya tempe mendoan khas Banyumas. Kalau enggak soto Sokaraja, ya kan? Nah, ini dia lur tujuan sejarah pertama kita, mengunjungi masjid yang legend dan bersejarah banget, Masjid Agung Nur Sulaiman. Salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan Banyumas ini. Sedulur bisa melihat kan kemegahan masjid ini. Pokoknya bagi yang belum pernah kesini, recommended banget untuk berkunjung ke sini. Lokasinya di komplek alun-alun Banyumas lur. Gaya arsitektur Jawa klasik, Islam dan Eropa sangat kental pada bangunan ini. Nah, di sini saya sekalian untuk beristirahat sejenak dan melakukan sholat duhur. Dan pokoknya tidak henti-hentinya saya mengagumi kemegahan dari Masjid Agung Banyumas ini. Masya Allah, kayunya ini loh, beserta ukiran di gawang pintu samping dari tempat wudhu menuju masjid sangat luar biasa lur. Dan lihat, Masya Allah dalamnya jan full kayu jati, luar biasa. Tingkat kompleksitas palang kayu di atas, tiang dan ukiran sudah jelas menunjukkan kekuatan dan kewibawaan Banyumas ini. Ya, jadi ini sedang ada di Masjid Agung Nur Sulaiman di dekat alun-alun Banyumas. Luar biasa. Oke, jadi Masjid Nur Sulaiman ini dibangun pada tahun 1755 oleh seorang arsitek yang bernama Nur Daiman I. Lalu nama Nur Sulaiman yang digunakan untuk nama masjid ini diambil dari nama penghulu masjid pertama masjid ini yang bernama Kiai Sulaiman, yang makomnya ada di komplek Makom Dawuhan bersama dengan Tumenggung Yudanegara II. Dan bukan tanpa alasan, dibangunnya masjid ini juga terjadi di zaman akhir kepemerintahan Tumenggung Yudanegara II yang merupakan Bupati Banyumas ke-7. Siapakah Tumenggung Yudanegara II dan bagaimanakah perannya dalam perjalanan sejarah Banyumas? Mungkin akan kita bahas nanti di video terpisah. Baik, cerita singkat aja. Tumenggung Yudanegara II ini merupakan keturunan dari Raden Djoko Kaiman, Bupati Banyumas pertama yang mendapat julukan Adipati Merapat karena telah membagi wilayah kekuasaan Wirasaba menjadi 4 bagian untuk saudara-saudaranya. Dan di masa Tumenggung Yudanegara II ini, beliau menjadi Bupati Banyumas ke-7 di bawah
kepemerintahan Kesultanan Mataram akhir. Kenapa Mataram akhir? Karena di masa beliau kekuasaan Kesultanan Mataram mengalami peralihan ke Kasunanan Surakarta dan kemudian disusul Kesultanan Ngayogyakarta. Itulah hasil dari perjanjian Giyanti pasca perlawanan Pangeran Diponegoro yang membuat terpecahnya Kesultanan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Makanya dapat dilihat dari segi arsitektur bangunan masjid ini, terutama desain tembok, mendapat pengaruh dari gaya Eropa. Ada di bawah pohon beringin di alun-alun Banyumas. Dari Masjid Agung Nur Sulaiman, saya lanjut jalan lagi menuju Balai Adipati Merapat yang sekarang digunakan sebagai kantor administrasi Kecamatan Banyumas. Hari cukup terik lur, karena pada waktu saya berjalan ke Balai Adipati Merapat, jam menunjukkan pukul 2 siang. Ya, makanya kondisi alun-alun juga jadi cukup ramai anak sekolah. Karena di samping wilayah tersebut juga dekat dengan beberapa sekolah, jam segitu juga wayahe bocah sami wangsul sekolah lur. Makane mandan izin jane lah jan. Nah, jadi begini lur. Kita sampai juga di pintu gerbang Balai Adipati Merapat. Kayak istana negara lur. Pagar temboknya jan wedan, gue depol kayak benteng. Wow, panas. Di belakang lihat, yes. Iki statusnya kantor kecamatan loh, wedan jan. Kantor kecamatan Klirong nanggonku juga ora semene gedene jan. Ya, sekarang lagi ada di Balai Adipati Merapat di Banyumas. Luar biasa. Dan ini termasuk rumah negara ya. Perpaduan gaya arsitektur Eropa dan Islam klasik Jawa, khususnya di bagian pendopo. Kemegahannya, keindahan ukiran, dan tingkat kompleksitas arsitekturnya. Ketika melihat bangunan di sini memang mencerminkan kewibawaan dan kekuatan seorang pemimpin di zamannya. Masya Allah asli lur, pokoknya asli saestu. Nek sedulur tindak mriki keliling wilayah pendopo Adipati Merapat dari halaman depan, samping kanan, kiri sampai belakang. Mungkin karena saking luasnya dan kemegahan bangunannya, nggak kerasa seperti masuk kantor kecamatan, tapi kayak masuk ke komplek kerajaan lur, asli. Wah, jadi luar biasa. Bangunan pojok Mastama apa ya ini. Dan wow, panas tapi luar biasa. Untuk ini masih di Balai Adipati Merapat. Nah, jadi begitu lur. Ya, mungkin nanti saya juga akan membahas tentang Adipati Merapat atau Raden Djoko Kaimán di video terpisah. Baik itu tentang asal-usulnya dari mana, dan juga tentang bagaimana perannya dalam garis waktu sejarah Kabupaten Banyumas sebagai bupati pertama di wilayah ini. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk follow, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.